Nah, antara 337 dengan 437 kan? Kita katakan 400 saja. 400 triliun. Bisa hanya berapa persen itu? Sekitar 4% saja. Padahal potensi demikian banyak kan. Upaya kita lakukan terus, terutama literasi zakat. Zakat ini tadi bermanfaat dia kepada muzaki. Muzaki tadi sekali lagi saya katakan, mereka yang berzakat, berinfak, bersedekah, tapi juga mereka yang menerima. Coba misalnya mahasiswa mendapat beasiswa, bahagia rasanya dia. Oh benar. Nah, Benar. lebih-lebih kalau misalnya orang tuanya nggak mampu. Iya. Jangan yang siluman macam saya bilang tadi. Iya. Ya kan? Banyak. Itu dibanding ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Mereka negaranya ikut campur tangan. Oh. Nah, Okay. jadi Action. Udah on? Oh, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi ya. Selamat siang, selamat malam. Proaxiers kembali lagi bersama Proaksi podcast series. Iya, podcast series ya deh. Iya, podcast series ini kan. Ya kadang-kadang suka lupa punya program. Senang sekali kita hari ini kedatangan tamu istimewa, Ayah Profesor Dr. Muhammad Hatta. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali nih ada Ayah di sini. Makasih ya sudah bisa hadir. Ini sebetulnya saya tuh nama almarhum ayah saya itu juga sama Muhammad Hatta juga. Oh ya? Iya. Masya Allah. Beruntung. Makanya ayah sendiri gitu ya. Luar biasa ya. Terasa panggil ayah sendiri gitu. Iya. Sehat ya? Sehat. Cuman itu karena pergantian iklim ya dari ayah Arab. baru pulang dari umroh. Ya mau tak mau juga nih batuk-batuk karena kata orang tuh unta aja yang tak batuk. Unta. Betul. Iya. Jadi ya kesibukan terakhir gimana ya? Ya saya kan tadinya tetapnya guru besar di UIN ya, UIN Sementara. Iya. Tapi sekarang sudah pensiun, umur saya sudah 74. Ya, sudah jalan 4 tahun nih saya pensiun dan saya mengikuti seleksi untuk menjadi salah seorang pimpinan di Basnas ya, Polri Sumatera Utara. Nah, akhirnya sekarang saya melibatkan diri di sini dalam pengelolaan zakat infak sedekah yang juga tidak kurang kesibukan. Sibuk lah pastinya ya. Ini minta maaf nih batuk-batuk. Nggak apa-apa. Ya. Biasa itu. Nah, jadi saya sendiri kadang-kadang tidak menyangka bahwa ruang lingkup daripada pengelolaan dari mulai perencanaan dari perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, sampai kepada laporan. Nah, ditambah itu lagi pendistribusian ketika kita harus bisa merekayasa bisa menjadi sesuatu yang produktif, berdaya guna deh kan. Nah, jadi kalau sekarang kan banyak dihebohkan orang juga itu uang BKM. Nah, iya ya benar ngendap. Ya, benar ya. Itu apa dia ngendap? Nah, harusnya kan harus berputar ya. Harus berputar. Istilah ayah tadi produktif ya. Produktif. Iya itu. Memang Islam memang menghendaki seperti itu. Nah, jangan ditumpuk-tumpuk. Maka penumpukan barang termasuk makanan misalnya di bulan Ramadan ini banyak itu sesuatu yang dianggap dosa. Tidak dibenarkan itu. Jadi harus bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Jadi kalau ada uang kita yang lebih afdol itu didagangkan.
Daripada misalnya kita deposito kan, Benar. walaupun ada orang bilang deposito kan juga bagi hasilnya lumayan kan. Iya. Tapi sebetulnya yang lebih diutamakan itu adalah sesuatu yang berdaya guna dia. Nah inilah salah satu bagian daripada pengelolaan zakat infak sedekah yang dilakukan oleh Basnas ini. Jadi tidak kita hanya sekedar menerima saja. Kalau misalnya cerita zakat ASN yang saya sebutkan tadi, kita kan goyang-goyang kaki aja itu udah masuk dia kan. Benar. Benar. Tapi tidak begitu kita. Misalnya bagaimana supaya orang merasa, pertanyaan orang kalau yang berzakat itu kan gini, udah terima uang saya, kan gitu kan? Betul. Kita jawab ada aplikasi kami itu memberikan jawaban, uang bapak sudah disalurkan, sudah kami terima, itu dulu. Udah tuh dikemanakan uang kami? Pertanyaan berikutnya kan? Jadi kita sebutkan melalui program-program yang ada, uang bapak itu sudah dimanfaatkan untuk sini. Ini transparansi tadi. Dan ini semua memerlukan kreativitas. Betul. Tanpa kreativitas seperti itu, maka pengumpulan yang kita harapkan tadi, itulah yang seperti saya sebutkan, malunya menyebutkan hasil pengumpulan itu jauh sekali. Seluruh Indonesia, kalau misalnya Basnas RI itu tahun ini hanya bisa mengumpulkan 31 triliun. Dari target, katakanlah 400 triliun. Antara 337 dengan 437 kan, kita katakan 400 saja. 400 triliun, hanya berapa persen itu? Sekitar 4% saja. Padahal potensi demikian banyak kan. Upaya kita lakukan terus, terutama literasi zakat. Iya, benar. Jadi satu hal kadang-kadang umat kita ini, kalau dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia merasa berdosa. Tapi kalau dia tidak berzakat, dia tidak pernah berdosa. Itu dia. Dia tidak merasa bersalah. Padahal itu perintah kan, sama. Wajib ya. Aqimus shalah wa atuz zakah. Sama beriring dia kan. Benar. Tapi kalau misalnya orang tak berzakat, tidak dirasakannya seperti, aduh saya tak sholat, aduh berdosa ini. Kalau tak berzakat, lewat aja begitu. Bahkan kadang-kadang kilahnya banyak kan. Awalnya macam pegawai negeri. Ya, gimana saya mau berzakat? Perlu anak sekolah saya sekian, kredit untuk makan kredit mobil, kredit ini, kredit itu. Lah banyak kalau potongan habislah itu. Benar. Nggak akan mungkin ada lagi tersisa untuk Allah kan. Maka kadang-kadang kalau udah gitu, saya tanya, kenapa Pak bayar kredit itu? Wah, itu kan kewajiban saya kata. Kewajiban sama siapa? Kewajiban sama bank. Dia lebih merasa wajib membayar kepada bank daripada kepada Tuhan. Ya kan? Ini yang perlu literasi tadi. Jadi sebagian besar daripada umat kita tuh masih lemah sekali literasi zakat. Zakat itu kan ada dua. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Ya kan? Kadang-kadang yang tahu dia hanya zakat fitrah aja. Iya, setahun sekali. Jadi pernah kita buat survei, apakah Anda tahu apa yang dimaksud dengan zakat? Oh tahu. Itu kan yang setiap bulan Ramadan gitu. Ngasih beras. Itu. Jadi itu tadi. Makanya kita perlu berkolaborasi dengan semua pihak umat Islam ini untuk bisa menjelaskan bahwa kewajiban itu sesuatu yang akan memberikan dampak terhadap yang memberi dan yang menerima. Kalau yang memberi akan ada ketenangan jiwa dalam diri. Itu kata Al-Quran. Jadi doa yang kamu berikan kepada para muzaki itu akan berikan ketenangan dalam hatinya. Itu kan? Kalau yang menerima, kalau yang menerima sudah pastilah bahagia deh kan? Iya. Mana pula ada orang kalau misalnya dikasih kebutuhannya tidak merasa bahagia. Benar. Jadi zakat ini tadi bermanfaat dia kepada muzaki. Muzaki tadi sekali lagi saya katakan mereka yang berzakat, berinfak, bersedekah, tapi juga mereka yang menerima. Coba misalnya mahasiswa mendapat beasiswa, bahagia rasanya dia. Oh benar. Lebih-lebih kalau misalnya orang tuanya nggak mampu. Jangan yang siluman macam saya bilang tadi. Iya kan? Banyak apa namanya yang namanya sekarang namanya model zaman teknologi. Di mana-mana
berkedok zakat, pengumpulan zakat. Itu. Rupanya enggak. Ya, itu dia. Jadi bisa terjadi juga hal-hal yang tidak kita inginkan dalam apa itu. Makanya Basnas ini adalah amil negara. Nah, itu dia. Dia amil negara. Jadi kalau ada nanti perpanjangan tangan negara iya, ya. Jadi kalau misalnya kejaksaan itu kan dia adalah pengacara negara. Pengacara ya negara. Kan? Kalau kami itu amil negara. Makanya negara merasa berkepentingan untuk membentuk Basnas ini. Ya, supaya negara tuh hadir dia di dalam masalah-masalah kepercayaan masyarakat. Hadir dia. Artinya kan kalau Basnas ini kalau ya karena kita di kampus ya kan ya variabel terpenting adalah trust gitu ya, kepercayaan. Sama di mana-mana gitu. Mana-mana ya. Iya. Ya untuk menumbuhkan trust ini tadilah. Betulnya perlunya kolaborasi gitu. Iya. Nah, jadi saya senang kali pada hari ini bisa ketemu dengan insan-insan dari Proaksi ini, supaya bisa memberikan kejelasan kepada masyarakat kita. Alhamdulillah. Dan ikut bersama-sama. Iya. Amin, insya Allah siap menjadi apa namanya kalau istilah sekarang media partner ya. Mitra partner. Iya. Partner untuk media, untuk kita mungkin ke sini dalam rangka kuliah umum. Mungkin kita juga akan ada semacam kuliah di kelas ataupun itu kan ya. Jadi artinya edukasi ini mendukung literasi tadi ya. Betul, ya. Literasi. Karena kami juga sudah melakukan riset dan hasilnya benar seperti yang sampaikan. Ya. Literasi zakat itu masih lemah gitu. Tapi ya ngomong-ngomong ya, apakah ini cuma di Indonesia aja? Kalau negara lain gimana? Nah, jadi ada bedanya. Kita juga sudah melakukan studi banding ke Malaysia, ke Singapura, ke Thailand. Mereka negaranya ikut campur tangan. Jadi kita ini ikut campur tangan tapi tidak kuat. Contohnya misalnya Malaysia. Mereka yang bayar zakat itu bisa dipotong, bisa memotong zakat, pajaknya. Nah, kalau kita kan enggak. Kami sampai sekarang masih berusaha supaya pemerintah bisa menjadikan zakat ini sebagai pemotong zakat. Dan itu jauh lebih menarik kan ya? Nah itulah. Jadi makanya saya dalam pembicaraan dengan Komisi 8 beberapa waktu yang lalu, DPR, saya katakan itu. Jadi perlu ada mandatori. Jadi pemaksaan ya. Kira-kira sejauh ini gimana ya? Setuju nggak? Belum ada apa? Belum ada reaksi yang positif. Nah, tapi sinyal-sinyalnya mereka nanti mau bicarakan tuh. Iya. Jadi kita berharap kalau sudah ada pemaksaan, potensi tadi insya Allah akan bisa tercapai. Ya karena menarik ya kalau kita tuh lihat di berguru atau melihat potensi di Malaysia itu kan wow. Bahkan sampai ada teman yang riset itu yang beasiswa tadi kan ya. Beasiswa tuh sesuai nggak dengan kompetensi yang dia inginkan. Artinya beasiswa tuh harus tepat guna dong. Nggak boleh misalnya mau kuliah jurusan apa aja lah suka-suka gitu, nggak boleh gitu kan ya. Makanya ini menarik. Makanya ketika ngobrol sama mereka tuh sampai segitunya transparan itu zakat itu Allah karim. Saya yang apanya lagi kemarin kebetulan saya bulan Desember kemarin, akhir Desember ke Malaysia, Singapura. Berebut orang bayar zakat di akhir tahun itu. Benar ya. Berebut. Sehingga beberapa mesin bikin kantor. Iya, benar. Untuk menerima itu. Ya ada nanti di mall-mall pun ada kan ya? Iya, benar. Untuk apa? Itu tadi. Karena dia bisa untuk motong pajak. Mereka merasa lebih nyaman memberikan zakatnya, membangun negaranya. Iya. Tidak saya bilang ketimbang pajak ya, tapi ada semacam itu tadi yang kita bilang ketenangan batin bagi dia yang berzakat itu, walaupun untuk negara, bukan untuk kelompok-kelompok tertentu enggak. Iya. Jadi kan artinya kan karuan pasti nyampe gitu kan ya. Iya. Sama lah macam yang kami lakukan ya. Artinya
di dalam sendiri kita tuh kan ada badan SI kita, Satuan Audit Internal. Iya, SI. Nah, ini mengawasi gerak uang setiap hari itu. Nah, dia melengket terus dia apa nih? Ya. Nanti ada lagi audit dari publik, kantor KAP. akuntan. Nah, ada lagi juga audit syariah. Jadi cocok nggak dia dengan yang saya sebut peranata agama tadi kan? Compliance, kepatuhan. Ya. Kepatuhan. Nah, jadi dengan demikian maka kita harus meyakinkan masyarakat bahwa Basnas ini adalah pilihan terbaik untuk melakukan pengelolaan zakat infak sedekah. Ya. Transparan dan langkahnya itu melalui kalau misalnya istilah kita di akademisi langkah-langkah ilmiah kan. Sangat ilmiah. Ada perencanaan kita tuh melalui survei duluan. Oh iya. Nah, kemudian kita kaji lagi. Nah, kalau misalnya diskusi seminar kita dulu. Yeah. Nah, sampai kepada kita action. Dan actionnya itu dengan tujuan merubah mustahik menjadi muzaki. Nah, ini. Jadi beasiswa pun yang kita berikan kepada para mahasiswa, kita sampaikan itu. Hari ini kalian menerima. Nah, tapi kita berharap pada kali yang lain, boleh jadi kita sudah sarjana, sudah pasti kerja, kita harus kembali. dia menjadi muzaki. Nah, jadi artinya ada take and give ya. Itu take dia. And give istilahnya. Kan nggak boleh juga dong kita, kan agama nggak boleh kita tuh terus dibawa, tangan di bawah kan ya. Betul. Tangan di atas lebih aula daripada tangan di bawah. Iya. Ya kan. Jadi memang inilah harapan kita bahwa zakat infak sedekah ini bisa secara optimal kita lakukan di tengah-tengah masyarakat. Iya, amin insyaallah. Mudah-mudahan kami pun di Proaksi insyaallah akan senantiasa bantu lah ya. Alhamdulillah, senang sekali saya. Ya, mudah-mudahan kita ke depan kolaborasi karena kita juga di akuntansi FEB USU ini kan juga kita berharap ini juga menjadi barokah, menjadi wadah untuk membantu umat ini kan ya. Iya, betul. Iya. Ya, kami tuh masih banyak ya mau ngobrol ya. Tapi kalau boleh nanti sambung seri 2 boleh nggak ya? Oh, dengan senang hati. Ya, nanti kami mampir ke kantor lah ya. Oh, dengan. Nggak cukup ya ini Wak ya. Cuma 30 menit, 20 menit tuh nggak cukup. Cuman gitu kalau ya. datang bulan puasa nggak dapat minum aja. Ya itulah. Kami minta maaf ya ini apa namanya? Ya namanya puasa. Puasa ya kan? Kalau tidak kan saya tuntut juga. Ini mana minumnya? Baik ya, nanti untuk episode ini kita sampai di sini dulu. Nanti kita akan sambung lagi ya. Baik. Nanti kami silaturahim ke kantor ya. Insya Allah. Terima kasih. Senang hati. Baik. Praxiers, itulah ini kalau ngobrol sama Ayah nih kalau tadi di belakang aja udah apa nih? Udah panjang. Seru sama Prof Hatta nih seru ya. Jadi kami berharap ada episode berikutnya dari pembicaraan kita ini karena berbicara mengenai zakat itu menarik, sangat menarik dan juga sangat luas cakupannya. Ya. Dengan demikian kami pamit undur diri untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode mendatang. Jangan lupa like, subscribe, ya dan share konten-konten kita di Prodi Akuntansi USU. Stay sharp, stay shine, stay cool. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.